kalau festival yang line up-nya selalu keren-keren, itu di Spanyol, di Barcelona sama Madrid ada Primavera, Juni biasanya. Itu kalau kesana buat nonton band gitu, sambil ngukur biasanya Mas. Ini band harga segini tapi live-nya gini, kurang oke gitu. Jadi punya ini ya, punya komparasi. Bisa ngukur ya. Wah yang ini sekaligus penyelenggara. Live-nya bagus banget. Harga segini ini mah oke, ambil. Gue 2011-2012 kan ke Berlin ya, dapat fellowship itu 4 bulan. Dan baru gue sadar betapa transportasi publik itu gila menjadi penggerak untuk banyak hal. Lu bisa rumah di ujung Berung, tapi lo ketika lo ada U-Bahn sama S-Bahn terlewat ya udah selesai lah. Selesai. Jadi transportasi itu membuat orang masa ya, yang pasti kejelasan waktunya kan. Oh, gue 30 menit, 40 terukur menit, lah. gue di mana. Dan di sini orang di kota dan urban rasanya kayak gitu juga. Dan bikin rumah ini berapa banyak? 37 itu? Tadinya belum terbangun sih. Sebenarnya yang udah terbangun ya memang udah ada penghuninya. Gitu. Tapi sih ada beberapa sih, kayak 2 di belakang tuh memang ya dibikin aja biar supaya nggak kosong jadi horor gitu. Tapi udah full semua sekarang? Belum. Itu masih banyak Mas. Masih depan banyak. tuh tanah kosong. Wah, menarik nih. Cara aksesnya enak dan masuk di ini Tangsel ya? Tangsel. Jakselnya dekat kalau ya? keluar ke kiri Pertamina itu Jaksel. Komplek Pertamina? Enggak, pom bensin. Oh, pom bensin Pertamina. Pertamina itu Jaksel. Jadi ini emang batas banget ya? Ya, pajaknya sih masih lebih murah ya jadinya. Jadi 2012 beli tanahnya, terus dikembangin 2014 lah. Mulai nguruk dan lain-lain. Dulu kuliah apa? Ekonomi. Wah, berarti emang enggak juga Mas, secara ekonomi. Kayak urusan bisnis kagak ada ininya dah. Jadi memahami kuliah sebagai apa, Fer? Kayaknya main ya. Main. Ya waktu itu kalau tahu Kiki Ucup. Tahu. Bulan kapan dia sebelum Pesta Pora kedua kontak gua dia. Oke. Ajaib juga tiba-tiba kontak dia. "Nu, lo kenal Pak SBY kan?" "Ya kenal sih." "Kenapa?" "Gue mau ajak di Pesta Pora." Gila lah gue bilang gitu. Dia waktu itu kontak. Terus waktu itu nggak berhasil karena soal apa gitu. Tahu. Terus angkatan sama Kiki. Ucup. Ya nggak pernah kuliah tuh. Main mulu. Dia di The Majors. The Majors. Waktu itu udah kerja di Majors gitu. Cuman ya gara-gara itu dia suka ngajak ke acara-acara musik. Kan waktu itu dia di The Majors kerjaannya juga kayak ngelola band atau musisi juga gitu. Ya udahlah jadinya. Itu tahun berapa? Pergi. Kita kuliah 2004. 2004. Tapi kayak bener-bener ngampus cuman sampai 2008-2009 deh. 2009. 2009 kita bikin Jakarta Atmosphere. Itu konser kolaborasi. Itu bareng Kiki. Bareng si Kiki. Udah kasihkan. Ya udah makin malas kan kuliah. Tapi kuliah selesai kan? Enggak. Serius? Pertanggungjawaban lo kepada orang tua? Pas pokoknya udah tahun keempat tuh. Udah deh, nggak usah ditanggung gitu. Udah kita cari cara untuk tanggung sendiri gitu. Begitu juga sih Kiki. Samaan. Sama. Jadi pas sudah 2010, 2011 ini kita bayar doang nih. Nggak pernah masuk gitu. Ya udah. Sampai akhirnya nggak beres. Orang tua gimana? Kan dalam posisi kan masih tanggungan orang tua kan kuliah kan? Dan orang tua kan... Ya 2019 tuh udah enggak sih. Udah enggak, jadi orang tua juga akhirnya ya ngedumel aja. Kalau ketemu gitu.
gimana gitu. Bentar lagi kok sisa berapa SKS gitu. sisa perbaikan gitu. Padahal nggak pernah masuk. Yang lo maksud kuliah dengan main tuh maksudnya gimana? Atau main bener atau emang sebenarnya membangun sebuah jaringan atau bangun minat lalu mengumpulkan sesuatu yang lo anggap bermakna untuk hidup lo ke depan atau gimana? Mungkin banyak orang juga di tahap itu mengalami kebingungan juga ya Mas. Kayak sebenarnya kuliah ini apa bermanfaat ke depannya buat dia pribadi gitu, terus atau harus ngapain gitu. Dan kayaknya nggak sedikit deh Mas. Punya waktu itu di lingkungan gue tuh banyak juga yang kayak gitu yang memang dipaksa kuliah di jurusan yang tidak sesuai minat gitu. Tapi ya udah jalanin aja gitu untuk kemauan orang tua, sampai akhirnya cari ketertarikan sendiri gitu ya, sesuai sama minatnya gitu. Jadi waktu itu juga ya agak nggak tahu juga gitu, bingung, gamang, tapi ya udah jalanin aja sesuai sama minat yang lo minatnya, sampai akhirnya ketemu orang-orang mungkin yang punya ketertarikan yang sama gitu, terus mulai arahnya mulai jelas gitu, kayaknya di sini nih, di sini. Ya walaupun itu nggak langsung gitu ya Mas. Nggak terang benderang ketahuan gitu ya. Gitu. Mungkin kayak gue juga baru yakin gitu dengan kayaknya memang gue cukup punya apa ya? Bukan cuma punya ketertarikan, tapi juga merasa cukup capable di bidang ini deh gitu. Itu juga baru berapa tahun terakhir kok Mas, 4-5 tahun ini gitu, baru ngerasa kayaknya bisa kok gitu. Tapi awalnya emang ngikutin minat yang kayak menumbuhkan semangat gitu ya, terus gitu. Dan kita juga waktu itu kan belum ngerti kan di antara ini kayak begini-begini bisa ngidupin nggak ya? Gitu. Itu pertanyaan dan eksistensialis. Ya pada akhirnya mencoba untuk nggak memikirkan itu gitu, sampai akhirnya ya ada aja sih memang jalannya ternyata ya. Itu jadi kayak efek aja ya. Jadi tujuan lo bukan mencari belum kesana sih, tapi itu efek bahwa karena kerja lo dapat sesuatu di luar yang lo prediksikan sendiri gitu ya. Nah ini common sih, apa umum banget bahwa bahkan ada penelitiannya tuh, hampir 80% mahasiswa di semester 5 itu merasa salah jurusan. Dan lo juga mengalami pada situasi waktu kuliah kan begitu kan. Apa yang lo lakukan ketika lo sadar itu dan kemudian lo menemukan hal yang lo tertariki dan kemudian bisa menghidupi? Mungkin nggak di semester 5 ya, semester 3 juga udah ngerasa gitu. Ini penelitian yang lebih awal berarti. Semester awal udah merasa ini apa, nggak ada juntrungannya gitu. Tapi merasa coba untuk dipaksain gitu. Tapi makin dipaksain juga makin keras gitu untuk menantang, untuk kayaknya bukan gitu. Balik lagi ke itu, ya bingung juga ya. Kalau diingat-ingat gitu waktu itu ya ketemu sama pihak-pihak yang memang kalau kita cerita, kita tuh punya minat, ketertarikan ke sini gitu. Terus mungkin dibantu, diarahkan gitu. Oh kalau suka yang ini, lo datang ke sini deh, datang ke acara ini deh gitu. Itu mungkin lo suka. Dari situ mungkin kebentuk untuk sampai di 2009 itu merasa mau coba bikin konser gitu. Bikin konser yang waktu itu diidam-idamkan gitu, kayak ini bukan sesuatu yang baru, tapi kayaknya jarang ada yang melakukan gitu. Jadi waktu itu 2009 bikinlah konser kolaborasi antara musisi-musisi yang kita senang diketemuin dalam satu panggung sama musisi-musisi senior. Jadi berangkat dari minat dan kesukaan personal dulu ya, lalu kemudian ketertarikannya kayak bentuk circle gitu ya, kumpulan-kumpulan orang. Ya, kalau udah mikir pingin bikin ini, terus
cara bikinnya gimana ya gitu. Waktu itu juga belum ada industrinya, lo belum mulai semua. Nggak tahu deh. Kayak waktu itu ngerasanya vendor musik, vendor konser gitu kan belum semaju hari ini gitu. Ada banyak vendor yang skala internasional sudah bisa mumpuni gitu. Jadi waktu itu kenalnya orang-orang yang basicnya teater. Jadi minta tolong karena orang tua temen yang memang ada di teater koma itu, jadi diarahinnya dari situ. Ini kalau kamu butuh ini ke sini, kamu butuh ini sini. Waktu itu mereka itu sebenarnya sudah senior tapi ngumpul di kantor dan rumah yang satu rumah gitu. Jadi itu om itu ya kalau mau kelistrikan genset sama om itu gitu. Sound sama ini gitu. Kalau kamu lighting sama yang ini gitu. Orangnya satu rumah gitu. Jadi ya ini satu paket langsung one stop solution gitu. Ya dari situ bikin ya itu yang Jakarta Atmosphere itu. Jakarta Atmosphere 2009 waktu itu ada 4 kolaborasi. Efek Rumah Kaca sama Dul Sumbang. Sore sama Ebit GAD, White Shoes and Couples Company sama Faris RM dan Ule Patiselano. Berikutnya mereka bikin album bareng tuh. Terus ada Tika Any Dissident sama Vina Panduwinata. Gitu. Dan seperti kebanyakan era-era awal promotor, sekali bikin terus ketagihan. Apa yang membuat orang ketagihan untuk kemudian melanjutkan? Kalau waktu itu diingat-ingat ya, kayaknya pas ini deh kayak kita bisa nyalurin apa yang kita bayangin terus jadi gitu terwujud gitu. Wah ini nagih ya, bisa mempertemukan mereka gitu. Soalnya waktu itu tuh banyak ngobrol sama teman-teman gitu yang merasa mereka saat menggarap musik atau album tuh punya referensi juga ke musik Indonesia lama gitu. Tapi kan gapnya jauh dan kayak nggak pernah nongkrong bareng gitu-gitu. Nah waktu bikin Jakarta Atmosphere yang bikin seru tuh nongkrong-nongkrongnya itu mas. Jadi informalnya ya. Ada beberapa musisi yang lebih banyak ngobrolnya daripada di studio. Gitu. Itu yang kita senang sih kayak dari generasi yang sebelumnya menceritakan apa, generasi yang sekarang ceritain beda jalurnya gitu. Kalau zaman dulu begini jalurnya. Karena eranya waktu itu keadaannya lagi begini, keadaan industrinya, politiknya lagi begini-begini. Kalau hari ini begini-begini gitu. Itu yang bikin seru sih. Jadi nagih, terus kemudian kan Ferry juga bikin sesuatu yang lain lagi setelah 2009 atau sempat vakum ya? Jakarta Atmosphere itu tahunan sampai 2012. 12 ya. 2012 itu kita bikin 2011 kita bikin Jakarta Atmosphere itu di Tenis Indoor Senayan. Waktu itu karena ngerasa si konser kolaborasi itu rasanya tuh serius, jadi moodnya tuh kayak penonton harus menyimak gitu. Full gitu ya, intensitasnya penuh ya. Kolaborasi gitu, jadi itu karena tenis indoor kita pikir ada ruang yang bisa kita respon nih di luar, terus kita bikin lah panggung, satu panggung di luar gitu kayak buat pemanasan gitu. Yang main juga band-bandnya yang agak seru, live-nya yang nggak seserius di dalam gitu. Waktu itu kita namain Joyland Stage. Sampai artistiknya juga dibikin beda sama yang di dalam. Nah, ya itu Joyland Stage. Terus kok seru ya. Tahun depan bikin festivalnya. Festival Joyland. Festival Joyland berangkat pertama dari nama yang panggung kecil. Panggung kecil itu tahun depan bikin Joyland Festival. Karena waktu itu merasa ya itu secara ekosistem kayak step dari band yang baru mulai sampai besar di level ini tuh kayak ada yang kurang nih gitu. Ini ngasih panggungnya di situ. Nah, sebenarnya kan kita juga selalu mulai dari
waktu itu emang pinginnya bikin festival skala kecil kali ya gitu, bikin yang 3.000-an sehari gitu. Ya dapat tempat yang kayaknya lumayan seru untuk direspon, ya bikinlah itu yang main emang band-band yang kita suka aja gitu, kurang lebih 10-15 gitu ya sehari, festival 2 hari gitu. Bikin di situ, ya itu ketagihan. Kan kalau lihat dari perjalanan lu kayak ngikutin aja, lalu kemudian banyak ketidakterdugaan yang muncul, justru itu malah bikin kejutan-kejutan kan, bikin atmosfer, lalu ada Joyland yang lu buat sesuatu yang sebenarnya nyempal dari itu, kemudian jadi sesuatu yang baru. Nah untuk lo sampai titik yakin, ini cara gue kerja nih, atau cara gue menemukan, lo tadi kan ini bisa ngidupin nggak sih? Nah itu di titik mana? Kayaknya di tengah-tengah Jakarta Atmosfer tuh juga udah lumayan agak pede ya. Lebih kadarnya tuh lebih besar PD-nya daripada nekatnya. Kalau awal nekatnya gitu. Kayak udah bisa, udah ngukur lah ya. Ternyata ada peminatnya ya. Gitu. Soalnya kita juga suka kaget gitu. Yang beli banyak ya tiketnya gitu. Terus apresiasinya juga terukur gitu ya, kelihatan. Iya gitu kayak ya waktu itu kan emang kita datang ke banyak acara gitu yang ada gitu. Oke. Kayaknya kita menemukan market kita gitu. Kita menemukan orang-orang yang memang punya minat yang kurang lebih sama, selera juga sama gitu. Terus kayak ini juga jadi ketertarikan beberapa pihak untuk mendukung gitu sebagai sponsor gitu. Jadi kayaknya bukan sesuatu yang ideal tapi cukup bikin optimis ya untuk dilanjutkan terus gitu. Dan ya seperti banyak orang kan kita juga punya patokan kayak referensi yang dia awalnya dari mana sih dia bisa berjalan begini dengan ketertarikan dia yang terus pelihara gitu dan dikembangkan hingga sekarang jadi gitu. Nah itu sih yang mungkin kayaknya jalannya udah cukup bener. Kalau dalam posisi lo sebagai orang yang meng-create ini kan, beruntung bahwa lo punya taste dan punya orang-orang yang lo anggap, kayaknya orang-orang deket gue atau musik-musik yang gue suka nih bisa ditampilkan dan ternyata respon pasarnya oke. Nah untuk nguji itu lo butuh orang lain nggak, Fer? Misalnya, lo kan bikin 15 list misalnya gitu. Kan based on kesukaan lo doang kan. Gue suka ini, suka ini, suka ini. Kalau pasar kira-kira responnya bagus, oke. Tapi kalau enggak untuk mengantisipasi itu lo gimana? Kalau dulu, di era-era awal, agak sulit diukur tuh, Mas. Oke. Atau lo malah meng-create marketnya sendiri? Waktu itu iya. Mungkin gini. Waktu itu kita tuh datang ke beberapa acara, kita bisa ngerasain gitu kalau band ini keren, band ini bagus gitu. Tapi sayang ya band sebelumnya atau band sesudahnya tuh agak kurang pas gitu untuk ada di satu acara yang sama gitu. Kita ngelihat itu tuh. Jadi lo ngukurnya sampai main juga ya? Keliling di banyak tempat ya? Kayak akhirnya kita butuh satu acara di mana band-band yang keren-keren ini main di acara yang sama. Waktu itu sesimpel itu sih sebenarnya. Dan kenapa juga kita selalu mulai dari skala yang kecil, kita pengen nguatin juga sih. Mendingan, soalnya waktu itu mikirnya gini, kalau kita udah targetnya udah pengen jadi festival yang paling besar, skala nasional gitu, itu udah pasti ada titipan, penontonnya harus segini. Nah, itu agak malah kurang seru tuh, Mas. Pasti bandnya itu lagi kan gitu. Yang bisa ngedatengin ini hanya band ini gitu. Aduh, kita nggak butuh itu kayaknya ya gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil gitu, ya membesar gitu kali. Jadi lo yakin betul bahwa apa yang menjadi kesukaan lo itu bisa juga ternyata ada orang yang punya, sekumpulan orang yang juga suka dengan itu ya. Nah itu ukurannya biasanya karena lo main, datang ke sana, datang ke sini. Saat itu ya. Tapi kalau sekarang dengan teknologi yang udah lebih maju,
lebih bisa diukur sih Mas. Oke, pakai apa biasanya? Ada kayak aplikasi misalkan untuk internasional artis gitu yang untuk kita ngukur. Biasanya itu jadi bukan alasan utama tapi kayak penentuan untuk line up di Joyland biasanya kita cari yang live-nya seru gitu atau memang suka banget aja gitu. Kan kita jadi promotor karena pengen nampilin musisi favorit kita gitu. Terus biasanya untuk mendukung argumen itu kita bisa cek gitu jumlah pendengar mereka di Indonesia tuh berapa sih gitu kayak. Nah, itu juga kan hal yang beda tuh gitu, jumlah pendengar sama jumlah yang mau nonton konsernya itu juga beda kan. ya itu butuh insting juga sih ya. Balik lagi gitu. Dan kemampuan instinktif itu terlatih karena datang ke satu gitu kali ya. Nonton ya, lihat. Kayaknya harus terus dilatih untuk begitu deh. Nah, sebelum lo bentuk semua ini, festival atau kegiatan musik yang berpengaruh buat lo dan kayaknya gue perlu nih bikin kayak gini tapi lebih itu gitu. Apa di masa sebelumnya lo remaja atau kuliah? Kalau di 2012 waktu bikin Joyland ya itu karena merasa perlu ada festival yang skala kecil sebelum naik ke level misalkan waktu itu mikirnya sih bisa nyaring untuk Jakarta Atmosphere. Gitu. Oh, makanya itu mirip ya, jadi stage yang serius di dalam, yang indoor itu di luarnya. Kayak staging dia ini kayaknya dari level main di bar terus ke festival kecil. Karena dulu juga sebenarnya eranya waktu itu banyak pensi SMA. Ya, betul. Nah, tapi buat kita tuh dulu kayak pensi juga nggak banyak yang bisa kita datengin. Ya, canggung juga gitu. Itu nih. SMA lagi ya. Udah nggak SMA. Terus juga sampai kapan ini ya? Kayaknya bisa diukur nih umurnya nggak akan lama kalau gini-gini trennya gitu ya. Walaupun dari situ jadi banyak band-band keren yang ke highlight sih menurut kita gitu. Karena pensi lebih oke justru ya daripada dibanding acara clothing atau acara brand. Itu lebih boring mungkin yang ditampilin. Gitu. Jadi ya itu sih mau bikin stepnya gitu ya. Iya. Untuk sebelum dia ke level yang besar. Tapi memang sejak awal kita ngomongin Joyland berarti. Sejak awal Joyland memang disiapkan atau di-create sebagai festival untuk staging musisi-musisi untuk ke level yang lebih besar. Mungkin tuh alasan keberapa gitu ya. Alasan pertama sih tetap pingin kayak bikin sesuatu yang seru untuk senang-senang bareng-bareng dengan. Soalnya waktu itu venue-nya itu di lapangan Krida Loka. Itu di belakangnya Stadion Renang. Yang mana waktu itu ya? Iya, waktu itu kita lagi jalan-jalan aja di Senayan, sekitar kompleks Senayan, terus ngelihat ada lapangan tak terurus gitu, terus kayaknya seru ya bikin acara musik sini gitu. Rasanya tuh kayak halaman belakang rumah yang gede gitu. Rumah-rumah zaman dulu gitu. Halaman belakang rumah yang gede, terus kita tanya ke pengelola, ini bisa disewa nggak? Kayaknya bisa gitu, belum ada sih nyewa gitu. Coba aja gitu. Kita mau bikin acara musik gitu di sini. Oh, kayaknya bisa gitu. Cuma ya itu yang rutin nyewa ini Minggu pagi jam 6 sampai jam 8 tuh lansia untuk jogging dan tai chi gitu. Oh ya udah. Jadi pas festival tuh tetap Minggu pagi mereka tetap jogging Mas. Kita semua berhenti. Pas persiapan gitu. Ini malah festival yang inklusif dong. Kan semua bisa mengikuti kan. Kalau gue lihat Joyland kan juga salah satu festival yang sangat terbuka untuk segala usia ya. Emang di-create untuk itu. Atau ada kesadaran di awal memang mau membuat kegiatan musik yang seperti itu. Joyland kita bikin 2012, 2013, abis itu vakum karena berkeluarga. Terus kayak waktunya tersita gitu untuk kayaknya kita nggak harus bikin sesuatu juga kali ya, istirahat dulu gitu. Kayaknya dibilangnya untuk berhenti dulu juga nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, oke. Kita ikutin. Jadi sepanjang
2013 sampai 2019 itu kita cuman bikin beberapa headline show, konser-konser tunggal musisi lokal gitu. Termasuk Frau tadi itu? Termasuk Frau. Nah, dari situ sepanjang jalan itu beberapa kali kita sempat tuh datang ke festival gitu, yang di luar atau yang di Indonesia juga gitu. Itu tanpa disadari ya, ini juga baru kemarin minggu lalu ngobrol sama partner yang juga istri. Jadi banyak yang kayak kalau kita ntar bikin festival kita pengen kayak gini nih, kita pengen kayak gini gitu. Selama bertahun-tahun akhirnya di 2019 itu mikir kenapa kita nggak bikin ya gitu. kita aktifin lagi yuk gitu di 2019 itu. Tapi waktu itu juga timnya udah banyak yang bubar. Iya, karena vakum cukup lama ya. Vakum cukup lama, terus ya udah tahunan ya. Panggil-panggilin, yuk kita bikin lagi gitu. Untungnya sebagian besar masih bisa. Kira kita jalan deh dengan segala dengan segala kayak kalau festival hari ini kita pengen yang begini gitu. Karena kita sudah punya anak, kita pengen anak kita juga bisa menikmati festival gitu. Baik itu kontennya, baik itu environment-nya yang tidak mengharuskan, tidak boleh ada anak-anak dan segala macamnya. Karena beberapa referensi juga biasanya seperti itu kok gitu. Mungkin kita tuh di sini terlalu manut kali sama sponsornya gitu ya. Agak rebel dikit dong gitu ya. Tapi makin kesini trennya sebenarnya kalau dilihat udah beda juga, Mas. Ada kesediaan untuk nego? Gini, sebelum 2019 ke belakang tuh rasanya sponsor itu suaranya cukup dominan dalam mengatur negosiasi gitu ya. Dan promotor gitu kayaknya nurut-nurut aja gitu. Tapi makin kesini makin enggak. Padahal bisnis yang sehat itu kan juga revenue streamnya juga dari tiket gitu. Nah, belakangan ini kan beberapa tahun terakhir ya promotor udah porsi terbesar ya dari tiket. Tiketingnya. Akhirnya ya semua berpikir ulang deh gitu untuk ya sekarang sebagian besar festival sumber kekuatannya dari tiketingnya. Tiketing. Mungkin itu juga jadi modal awal. Nah itu sebenarnya kalau ya tadi ngomong soal bisnis ya, revenue stream ya. Kalau orang berani beli tiket berarti kan kontennya bagus gitu kan. Beda kalau misalnya orang datang gratis gitu kan. Pertimbangannya kan bukan karena kontennya kan. Nah kunci nggak tahu. Karena model bisnisnya ketemu, konten modelnya juga ketemu, sponsornya pikir ulang kan, nggak ada gue mereka bisa jalan. Akhirnya itu yang kemudian mereka mau nego kan, mau menerima juga nggak sangat dominan kan. Nah kalau membedakannya, tadi sudah kebayang sih beberapa yang membedakan festival Joyland dengan yang lain. Sekarang kan banyak banget festival ya sebenarnya, dan ini bagus sih buat industri, buat audiens juga. Gue juga seneng ngajak anak kemana kalau ada waktunya gitu ya. Nah, apa yang membuat lu tetap yakin bahwa ini perlu diperjuangkan? Sementara juga ada festival lain juga nggak kalah keren juga sebenarnya. Beberapa bulan belakangan emang sering ketemu orang dan bilang kayak gitu. Untuk udah banyak festival, kayaknya gue nggak main kesana lagi deh. Sebenarnya nggak banyak tahu festival kita gitu. Cuman ya kayak kita Joyland kita tetap merasa kita tuh sebenarnya ada di festival level medium loh gitu, bukan festival yang besar gitu kayak apa tuh misalkan With The Fest gitu, Pesta Pora, Synchronize dan lain-lain gitu. Kita tuh nggak bukan di liga mereka sebenarnya. Kita udah di bawah itu gitu. Medium tadi itu. Kita yang medium aja, kita di 10 ribuan gitu. Kalau mereka kan emang 15 ribu, 20 ribu gitu. Dan kita seneng di situ karena ya itu tadi kalau skalanya mulainya dari kecil terus berkembang, kita kayaknya bisa menjaga menjaga festival ini memang masih jadi ladang bermain kita gitu untuk jadi
kita explore bagian ini yuk gitu, kayaknya bisa nih dieksplor gitu. Atau kita eksperimen yuk bikin area baru yang experience-nya akan begini nih ke penonton gitu. Kita seneng aja sih bikin-bikin yang kayak gitu tuh gitu. Ada keleluasaan yang lebih banyak dengan dan, posisi sebagai medium festival itu. Dan rasanya ya kita memposisikan diri sebagai penonton aja sih. Jadi kalau datang ke festival tuh pengennya dapat apa sih gitu, pulang tuh dapat apa sih, supaya nggak dapet capek doang gitu. Dan akhirnya bayangannya festival tuh capek gitu. Kok di luar nggak gitu ya gitu. Di luar tuh sangat dirayakan gitu. Ketika mungkin ada juga pertimbangan kayak misalkan banyak festival tuh biasanya yang besar tuh di summer gitu, karena mereka summer kan emang pada liburan gitu, ngajak orang keluarga. tersenyum lah ya summer. Gitu. Tapi sebenarnya yang negara-negara yang nggak musimnya nggak gitu juga festival tuh sangat dirayakan sih untuk bertemu sama teman-teman yang satu minat, sekaligus nyari inspirasi atau kayak mungkin pulang dari situ bisa dapat gagasan baru, mau ngapain, inisiatif baru mungkin. Jadi lo menyediakan Joyland itu kayak melting pot ya untuk beberapa orang, dan dia bisa jadi dirinya sendiri juga kan. Nah, di dalamnya juga kan nggak cuma musik Mas. Iya betul, ada stand up comedy, ada juga film gitu. Terus juga ya kalau yang ngajak anak atau keluarga ada activitiesnya gitu. Yang soalnya kita mikir orang ke festival bisa berapa jam sih gitu. Katakanlah 4 sampai 6 jam gitu ya. Atau kalau yang udah biasa banget sih mungkin bisa 8 sampai 10 jam gitu. Itu die hard. Itu biar buat anak-anak yang ideal tuh anak-anak kan gampang bosen gitu. Itu dikasih program apa ya gitu. Ya itu pengalaman sih, gue pernah ngajak anak nonton konser, 1,5 jam udah panik dia. Bapak ibunya masih menonton yang lain kan. Akhirnya kita dengan sedih pulang melewatkan musisi yang mau kita tonton demi anak kan. Ya kalau ada festival yang mewadahi atau memberi ruang anak lebih, apa kalau bahasanya jenak gitu, lebih punya kenyamanan berlama-lama di situ ya mungkin pilihan menarik. Tapi di Joyland kan lo juga menggabungkan ya, satu sisi buat anak bisa terima, tapi di sisi lain lo untuk rokok dan alkohol ada ruang juga. Ini kayak kontradiktif kan. Lo menyatukan dalam satu ruang dan itu bisa diterima, itu gimana, Fer? Jadi sebenarnya kita nggak pernah klaim kalau kita tuh festival yang ramah sama anak gitu. Ini juga keluar kan dari pengalaman testimoni orang yang datang gitu, terus mungkin mereka happy, terus mereka berbagi di sosial medianya gitu. Sehingga kebentuklah image kalau Joyland tuh festival yang ramah keluarga gitu. Padahal di satu sisi itu beban besar banget buat kita gitu. Satu kali nggak begitu kan, kelar itu. Terus ya akhirnya banyak brand itu yang emang jaga jarak sama kita gitu. Sampai akhirnya kita pikir sebenarnya kita udah mikirin ini dari awal gitu. Kalau kita tahu gitu di Indonesia tuh memang brand yang punya budget besar ke musik ya masih gitu-gitu aja rokok gitu. Dan alkohol ya banyak. Tapi di beberapa referensi kita itu bisa jalan bersamaan Mas, dengan area yang dipisah memang gitu. Jadi yang kita coba, walaupun tanpa sponsor, kita coba hitung ini area merokok, area alkohol di sini ya gitu. Sampai akhirnya ada sponsor yang masuk, mereka untungnya jadi bisa mengerti karena pas mereka browsing, oh iya ini cukup ramah keluarga ya gitu. Tapi kita mau masuk, oh ya udah mau menyesuaikan gitu. Oke, dan itu ya kita kasih referensi di festival-festival besar di luar tuh begitu juga gitu. Jadi jangan harap bisa bawa alkohol di depan panggung nonton gitu. Minum di tempatnya gitu, ngerokok di tempatnya gitu. Termasuk yang kita pikirin juga ngerokok di tempatnya, tapi asapnya nggak melewati akses orang anak-anak lewat gitu. Ya syukur bisa berjalan akur kan Mas. Project yang panjang, artinya lo nggak hanya menyiapkan performernya, tapi lo juga kayak mengedukasi audiens yang datang kan. Secara proper lo harus
berperilaku di festival ini dengan tepat kan. Dan itu kan nggak mudah juga sebenarnya. Apalagi orang yang sangat pengen, nah, biasanya nggak dibatasi kan agak repot itu. Kita ngeliatnya gini Mas, kalau environment-nya dirasa siap sama penonton, kayaknya dia bisa behave ngikutin deh. Ya. Kayaknya Iya. Kan Itu mungkin juga penjelasan kalau kita ke negara lain bisa sangat terganggu. Dulu kan sering banget kan lihat, kalau ke Singapura kok kita jadi nggak buang sampah sembarangan. Kayak ke Jepang gue baru terakhir, nggak ada tempat sampah di mana. Iya, kita kantongin aja. Dan kita bisa tuh. Kalau di sini kan ya. Nah itu. Ya itu. Jadi lo membangun environment-nya, sistem yang mendukung untuk orang berperilaku itu. Dan itu juga dipikir-pikir kalau kaitan ke budget ya, itu bukan sesuatu yang itu hak mereka juga gitu ya. Kayak tempat sampah ya, kita belum bisa punya kesadaran atau kayak orang-orang Jepang gitu yang bisa kayak gitu. Cuman ya udah siapin aja tempat sampah di banyak titik gitu, biar memudahkan mereka juga gitu. Terus juga misalkan air minum gitu. Air minum di festival tuh kayaknya harusnya tuh free ya gitu. Orang berjam-jam di situ gitu. Kalau dehidrasi atau itu gimana ya? Jadi soal juga kan. Ya kalau ngeliat di luar juga kan emang free. Ya memang kalau di sana kan itu emang hak mereka ya air minum. Kalau di sini belum gitu. Cuman kita pikir bukan sesuatu yang inilah gitu. Kenapa? Ya kita coba aja gitu. Biar ngebiasain mereka bawa tumbler. Karena ini kan trennya udah bagus gitu, orang pada punya kesadaran ke sana gitu. Ya kita akomodir aja gitu. Toh kalaupun kita ada sponsor mineral water, mereka pada akhirnya lagi-lagi bisa menyesuaikan. Jadi nggak harus kayak mendominasi untuk semua air minum harus dijual oleh brand kita. Ternyata bisa nggak kayak gitu kok. Dan itu kayak jadi movement juga yang baik kan. Artinya orang kalau mengikuti itu ngerasa dia juga dalam posisi bersama-sama melakukan kebaikan kan. Ada satu festival aku jadi ingat soal movement di luar konten di luar konten festivalnya itu Makassar Writer Festival. Itu beyond festival sastra karena dia movement lingkungannya ada dan keluarga juga sih dia. Mirip-mirip mungkin sama Jayolen. Jadi dia ada aktivasi. Kemarin ngomong sama Aan Mansur sebagai salah satu penggagasnya menjadi festival terbaik versi ada satu organisasi di London gitu ya yang melihat ini sebagai beyond festival sastra gitu. Dan kayaknya itu di era sekarang kayak jadi sesuatu yang orang jadi, gue kalau ke situ tuh gue seseorang yang begini nih. Itu kan jadi penanda juga kan. Dan itu di Makassar. Nah itu di Makassar. Yang kemarin kita baru conference ya, malah jadi cerita. Conference sama, sekalian aku tanya sih, kan banyak festival sastra juga di banyak tempat. Di Ubud paling tua, lalu di Makassar, lalu di Flores ada di Jogja ada di Sumatera juga ada. Persoalan mereka itu soal sustainability sebenarnya. Sebuah project, sebuah festival bisa bertahan panjang itu apa yang membuat ini bisa terjadi? Nah, pertanyaan itu dilontarkan ke Ubud sama ke Makassar. Ya mereka juga kesulitan menjawab sebenarnya. Tapi sekalian aku nanya ke Ferry nanti soal festival di musik di Indonesia gimana itu sustain. Menurut mereka ya mereka berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dan merespon secara tepat aja. Ya pasti ada sponsor, ada pendanaan, tapi ketergantungan pada pendanaan mereka kesampingkan dulu. Jadi mereka mau berdaya dulu tuh sebagai sebuah inisiatif literasi festival. Lalu setelah itu sponsorship baru datang. Itu yang membuat misalnya Ubud sama Makassar gede. Kemarin teman-teman festival di kota lain juga bertanya, oh iya ya, emang harus ada kegilaan 1, 2, atau 3 orang yang wah gitu. Kalau di musik gimana, Fer, untuk sustainability? Atau kurang lebih sih mungkin sama, cuman mungkin kita pikir-pikir lagi gitu, kalau kita tuh emang mulai sebagai kita merasanya gitu sebagai community festival. Mungkin itu yang bikin kita tetap tetap apinya tetap terjaga gitu, juga mungkin hubungan kita juga dengan beberapa teman musisi juga yang kita sangat menjaga baik gitu. Bahkan
band-band yang pertama kali main di event kita gitu juga sampai sekarang masih berrelasi dengan sangat baik. Karena memang masih relevan juga mereka gitu, dan mereka masih yang paling keren di genre-nya gitu, di levelnya dia gitu juga masih paling oke. Jadi kayaknya ini bukan soal itu juga ya, memang masih relevan juga untuk dimainkan gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita tetap mau tetap jalan. Community festival itu tadi ya. Karena berangkatnya dari community festival gitu. Tapi juga kalau ngomongin Joyland belakangan ini sejak 2019 banyak konten internasional, memulai percakapan dengan agent-agent itu kan juga nggak bisa apa ya, business as usual gitu loh Mas. Emang soalnya ada personal approach atau pendekatan gitu. Kita baru dapat tahun ini, bulan depan Interpol akan main di Joyland Jakarta, itu juga pendekatannya udah bertahun-tahun gitu. Karena ya itu, kita punya top 10 wishlist lah gitu yang kayak dari awal nih selalu harus kita incer gitu. Tapi belum dapat karena mungkin ya mereka ngeliat kita festival baru gitu, belum lah gitu. Sampai akhirnya mungkin kayaknya ini udah waktunya dan timingnya juga pas, mereka lagi menuju ke Asia gitu. Jadi kalau ya hubungan itu juga harus jangka panjang kayaknya. Jadi nggak bisa transaksional agak melulu gitu ya, dan biasanya orang akan ada beberapa agent yang besar yang kayak begitu gitu. Cuman untungnya selera kita ternyata ada di butik-butik agency gitu. Yang lebih paham gitu, kayak ada beberapa band yang merasa kita terakhir ke Indonesia main di sini tapi kita rasa marketnya nggak pas deh gitu. Karena kita digabungkan dengan market yang ini gitu. Jadi kayaknya lebih cocok kita ada di Joyland gitu. Jadi ya itu butuh tahunan juga ya untuk membentuk dan ngebangun hubungan itu. Tadi community festival tadi itu yang kayak jadi bantalan ya, atau tempat bersama untuk menjaga semangat teman-teman merawat festival masing-masing. Betul Mas. Ada restoran bareng gitu, ada hal-hal yang disampaikan atau? Sebenarnya nggak secara resmi yang begitu gitu, cuman di circle kita tuh kita tahu gitu kok, si ini lagi bikin ini, si ini lagi bikin ini gitu. Kapanpun mereka nyolek kita minta bantuan pasti kita bantuin gitu. Begitu ya sebaliknya? Begitu sebaliknya. Itu yang keren tuh kayaknya. Yang yang terjadi di konser Frau. Ya, colak-colek semua. Iya, mereka bikin tour, terus bagus banget gitu. Terus ketika yuk bikin di Jakarta gitu. Buat ya kalau waktu dulu mereka bikin di Jogja, Bandung. Sebenarnya secara jarak sih masih dekat ya. Tapi ya waktu itu kayaknya perlu deh untuk dibikin di gitu. Jakarta. Terus karena waktu itu suka banget sama GKJ. Jadi pengen bikin sesuatu yang rutin di GKJ dengan musisi-musisi yang cocok rasanya gitu. Itu kayak baru awal-awal juga kan pakai GKJ untuk musik-musik. Karena itu gue nyasar ke tim itu. Yang biasa ada kan di tim kan. Gue datang ke tim, oh ini GKJ. Akhirnya gue untung nggak terlalu jauh kan. Belum telat juga sih, 2016 itu. Dua tempat itu. Jadi kembali tadi, sustainability sebuah festival. Apa kendala utama yang sebenarnya dihadapi Ferry ya di Joyland atau juga mungkin di community itu untuk penyelenggaraan festival? Apakah dari performernya kah? Atau sponsorship dan pendanaan? Kalau tadi dari penjelasan Ferry kan tiketing ini menjadi sesuatu yang menurut gue bagus banget sih. Karena itu jadi pondasi yang kuat banget. Lo bisa nego dengan sponsor dengan sangat percaya diri kan. Kontennya bagus. Apa yang sekarang kendala paling kuat ya? Kendalanya mungkin ngukur diri. Kita pinginnya ini gitu, nambah terus gitu. Tapi di satu sisi balik lagi ke dana, harus bisa ngepost yang efektif gitu. Dan kalau banyak banyak mau ya, tetap butuh sponsor juga sih. Tetap butuh sponsor yang kira-kira percaya sama ide atau gagasan kita gitu. Kalau memang kayak kita selalu bilang gitu, kayak bikin festival nih
nggak bisa kayak makan cabe gitu sekali gigit langsung ngerasa gitu, kayak butuh bertahun-tahun loh untuk jadi gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini nih. Gitu. Ada festival yang terlalu dipaksakan, akhirnya malah gugur sebelum berkembang gitu. Jadi kalau mau bersabar, mungkin di tahun kedua, tahun ketiga paling cepat tahun ketiga kali ya gitu. Ini ya teman-teman bisa mengukur diri dan sabar ya. Sabar. Karena nggak ada yang instan, nggak ada kayak makan cabai ya di festival. Nah untuk menjaga misalkan ya baru ketiga atau keempat baru hidup atau punya apa ya kalau ke pertanyaan awal yang bisa menghidupi lah ya. Nah untuk 1, 2, 3 tuh kekuatan yang membuat lo bertahan apa? Tapi memang di plannya udah seperti itu sih Mas. Oh oke, oh bagian Dari rencana awal, besar ya. Bahwa tahun ketiga keempat baru bisa. Pokoknya kita bisa bikin minimal 4 edisi ya gitu. Dengan progresnya akan begini nih gitu. Progres penonton ya, per festival. Edisi pertama segini, kedua targetnya segini, naik gitu. Begitu juga misalkan budget belanja artisnya mulai dari yang segini dulu ya gitu, naik gitu karena targetnya juga naik gitu. Jadi kayak beberapa festival sekarang kalau yang kita kenal ngobrol juga melakukan itu dan itu bagus. Kita senang sih Mas kalau yang kayak gitu-gitu tuh bikin ekosistemnya emang jadi rame-rame gitu. Iya. Padahal ya kalau ngelihat yang beberapa yang gagal gitu kan sayang banget ya, padahal kan era sekarang tuh tinggal nyolek juga pasti ngobrol gitu. Bisa ngobrol, bisa berbagi bisa saling gitu. Memberi ini ya masukan lah ya kalau ada persoalan. Kalau ada yang bingung. Soalnya sih kita dulu ngerasain banget sih Mas. Kayak mulai itu kayak ini harus nanya siapa ya? Tapi sekarang udah lebih banyak. Sekarang udah banyak. Kita juga tergabung di asosiasi promotor gitu. Itu juga temennya jadi lebih banyak, bisa saling tanya apa yang terjadi di luar festival di luar Pulau Jawa itu kan juga ada seru-seru. Nah kalau dalam industri musik ya, nggak hanya nasional, Indonesia kan juga jadi sasaran untuk luar ya datang. Yang paling dekat lah ini konser Coldplay gitu ya. Dalam konteks festival-festival, pagelaran atau konser besar kayak gitu, apa yang dilihat sebagai bagian dari ekosistem besarnya? Bisnis aja kayaknya. Bisnis aja. Dan Indonesia nggak menarik kayaknya buat mereka. Untuk mereka berlama-lama di sini juga. Ya perhitungannya juga kali Mas ya. Maksudnya negara tetangga sangat diintervensi oleh negara pemerintahannya untuk kelihatan banget sih ngebentuk ekosistem itu. Walaupun emang cukup lama gitu ya di pupuknya gitu. Tapi ya mereka benar-benar ya mungkin secara sadar itu sumber devisa yang besar buat mereka dari flight, akomodasi dan jasa sih. Iya. Segala industri jasa akhirnya nempel kan. Ini yang kita lihat juga sama kalau kayak kota pariwisata misalkan di Bali, Denpasar gitu kan juga kita kalau ke sana merasakan lingkungannya tuh memang supporting gitu ya. Sangat ngedukung gitu. Itu juga yang bikin kita waktu itu bikin Joyland Bali 2022 itu. Yang pas juga karena pandemi kan? Karena pandemi. Di situ bertahun-tahun nyoba-nyoba nggak bisa gitu. Oke, lagi liburan ke Bali terus kok di sini kayaknya vibe-nya beda ya sama di Jakarta yang horor gitu. Langsung lihat laut kan itu. Laut Hindia Belanda ya. Laut Hindia ya? Yang Samudra Hindia ya? Iya, yang Maret kemarin kita di peninsula soalnya pinggir gitu. Infrastrukturnya ada, terus ya udah siap aja gitu kayak semuanya di sana. Terus kita coba aja bikin di situ dengan vibes yang berbeda gitu. Kalau di Jakarta. Dan di tahun yang sama bikin Joyland lagi di Jakarta. Nah untuk yang November nanti ini apa yang mau ditawarkan untuk experience dari orang yang akan datang? Sebenarnya tuh masih sama gitu. Kita merasa kalau di Joyland tuh ada beberapa hal atau area yang bisa dirasain gitu.
selain suguhan utamanya tetap musik. Musik ya kita, karena ini ada 2 band favorit saya, Interpol dan Fleet Foxes gitu. Akhirnya bisa kesampaian gitu, datang gitu. Dan ini pertama kalinya mereka ke Indonesia juga gitu. Fleet Foxes juga hanya main di Jakarta, di Asia ini. Terus di luar itu juga masih ada film juga, itu nanti kita kolaborasinya dengan Palari Film untuk memilih film pendek selama 3 hari. Kalau komedi, stand up komedi itu ada Solihun yang milihin komika-komika yang akan main 3 hari itu. Di luar itu... Oh, dia jadi leadnya untuk milih komika? Iya. Dan dia jadi host juga. Jadi dia akan di sana 3 hari. Pas lah dia ketemu kolamnya lah ya, musik dan komedi. Musik. Kita udah itu kerja sama Soleh juga udah dari 2009. Dia masih jadi jurnalis waktu di itu. Rolling Stone ya? Rolling Stone waktu itu. Ya, gitu. Kayak merasa punya minat yang sama gitu. Kayak punya ketertarikan yang sama, ya udahlah kita kumpulin aja gitu, bareng-bareng. Ya, bangun moodnya juga lebih mudah ya, karena komunikasinya juga. Ya, tinggal colek atau kedipin aja mungkin udah tahu. Nggak usah ngerti panjang-panjang. Maksudnya ke situ gitu. Oke, gue ngerti. Oh, yang ini lo banget Fer gitu. Yang ini ucup banget gitu. Oke, lo udah ngerti. Dan tempatnya nanti di Senayan? Tempatnya di Senayan, di lapangan baseball. Lapangan baseball? Baseball dan area tenis indoor. Ditutup itu nanti kan tanah liat kan baseball? Nggak, rumput. Oh, rumput ya? Yang ditutup gravelnya aja. Oh, gravelnya aja. 2 hari juga? 3 hari. Oh, 3 hari? 24 sampai 26 November. Oh ya, 24. Wah, itu sehari sebelum kampanye mulai tuh? 28 kampanye. Jadi itu kayak festival terakhir tahun ini sebelum perhelatan politik digelar kayaknya? Waktu itu sih, waktu nentuin tanggal begitu. Tapi kayak sekarang orang nggak udah banyak yang announce juga deh Mas. Buat Desember di Jakarta ya? gitu. Ya buat gue sih mengembirakan sih. Artinya orang nggak terlalu worry juga dengan politik yang sebenarnya gitu-gitu aja. Statusnya saya politisi ya. Orang yang jadi lebih menikmati gitu ya? Musik dan festif ya, merayakan lah ya. Nah, dalam proyek lo selama kan tadi 2009 ya, mulai dengan Jakarta Atmosphere itu ya, lalu Joyland sempat berhenti karena terus berkeluarga, lalu sekarang hidup lagi dan tumbuh. Pandemi kan ada kesulitan tertentu juga kan waktu itu. Nah, ke depan ada kecemasan nggak soal industri? Atau lo justru melihat, ini masih banyak nih banget yang bisa dikembangkan gitu? Kalau ngelihat beberapa tahun terakhir, justru lebih optimis sih Mas. Optimis ya? Ekosistemnya tuh udah lebih mengarah ke sehat, rame gitu, apa namanya? Tiketing salah satu contoh indikasinya ya. Ya skema-skema itu udah mulai mengarah ke arah yang benar gitu. Dan masih agak berharap dengan ada inisiatif-inisiatif baru mungkin yang bisa bikin lebih seru lagi gitu. Jadi kayak yang tadi dibilang gitu, kalau dibilang festival musik tuh udah banyak, sebenarnya nggak banyak juga gitu. Mungkin karena mikirnya akan menampilkan ini gitu, ini yang ditawarkan yang polanya seperti ini gitu, itu mungkin yang bikin penontonnya jadi jenuh gitu. Sebenarnya kalau nawarin sesuatu yang berbeda, yang lain lagi kan, kalau secara statistik tuh kita nggak ada apa-apanya dibanding di Inggris misalkan. Mereka punya hampir 2000 festival selama satu tahun gitu. Kita berapa sih? 500 juga nggak ada. Oh iya. Udah ada yang ngukur belum? Ngitung belum? Festival itu? Ada sih, ada. Kayak 100 lebih doang deh Mas. Belum gitu. Banyak banget sebenarnya. Maksudnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dengan penduduk jumlah yang besar, keragaman. Band kita kan juga banyak sebenarnya, band lokal gitu. Wah, lokal ya lagi kenceng-kencengnya nih sekarang ya. Sebenarnya itu masih banyak yang bisa dieksplor sih gitu. Itu optimisme Ferry di situ ya. Ruang yang mau ditumbuhkan sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak ke tempat lain.
Kalau festival nih, Fer, lo kan punya pengalaman banyak. Kalau festival luar, nih sebagai orang awam mau lihat festival mana sih yang harus kita tengok untuk tahu perayaan hidup di bermusik itu di mana festivalnya? Lo perlu tunjuk, lo perlu datang ke sini deh, atau lihat ini, atau lo tahu lebih dalam tentang ini. Oke. Kalau gue karena sukanya yang band-band yang gue banget gitu ya, yang gue suka tuh di Australia ada namanya Laneway Festival. Laneway Festival. Itu dia festivalnya tour gitu. Oh, tour ke kota. Tour ada 6 kota gitu. Itu setiap Januari Februari. Itu seru karena band-bandnya selalu yang baru gitu, tapi selalu ada nama besar juga gitu headlinernya. Kalau festival yang line up-nya selalu keren-keren, itu di Spanyol, di Barcelona sama Madrid ada Primavera. Festival. Itu summer juga atau? Itu summer. Juni biasanya. Itu kalau kesana buat nonton band gitu, sambil ngukur biasanya Mas. Ini band harga segini tapi live-nya gini, kurang oke gitu. Jadi punya ini ya, punya komparasi ya. Wah yang ini sekaligus penyelenggara live-nya bagus banget. Harga segini ini mah oke, ambil. Jadi bisa ya sekalian itu sih Mas, kadang nonton tuh buat ngukur itu. Banyak main lah di situ nih ya. Tadi yang awal kuliah itu. Tapi kalau festival gitu-gitu lebih seru di Eropa kali ya. Karena budaya festivalnya nontonnya tuh lebih seru juga gitu dibanding kalau di ya beberapa kali ke yang di Amerika juga seru, tapi nggak sebegitunya gitu, membekas. Gitu. Dia pinter orang-orang itu tuh pinter kayak mengemas gitu sesuatu hal yang biasa kayak gitu, tapi kalau orang-orang sekarang instagramable gitu. Tapi kalau untuk vibes gitu-gitu biasanya Eropa lebih seru. Lebih seru ya. Mungkin karena kotanya juga gitu. Persis. Apalagi pas summer gitu kan. Iya. Semua orang tersenyum. Dan mau diajak ngobrol. Party bareng gitu vibes-nya. Iya, iya. Itu kerasa sih. Tadi gue bilang 2011 itu gue nggak sengaja di Berlin tuh ada satu kawasan di Alexanderplatz itu ada satu kayak taman gitu, taman gede. Dan itu jadi kayak pop market gitu ya. Tapi di balik pop market itu ada kayak amphitheater dan musisi main di situ dan orang merayakan semuanya deh. Ini kita nggak tahu musisinya siapa tapi orang bisa sangat engage gitu ya, terlibat banget. Ada yang tiba-tiba ikut main. Suasana festif perayaan hidupnya itu mungkin yang rasa nih summer, besok kita akan murung lagi, ya habisin. murung, besok murung. Iya kan, setelah musim panas selesai kan ya, ada yang melendingin, ada faktor itu juga ya. Tadi berarti yang Australia tadi, Laneway sama ini Primavera tadi. Primavera mungkin. Kalau di Indonesia? Selain jualan pastilah ya. Apa ya? Enggak. Gue tuh kayak waktu kita mulai juga yang jadi patokan kita tuh waktu itu sebenarnya Java Jazz karena ya dari zaman kuliah gitu. Itu ikut ya. Ke situ terus ngelihat kita punya festival kayak begini ya. Itu waktu kuliah pertama kali nonton? Kayaknya era-era kuliah deh. Itu di Plenary Hall. Masih di Plenary Hall ya? Dan itu ya menyenangkan aja gitu, rame. Tapi kok nggak perlu khawatir gitu ya. Programnya banyak gitu. Ya kemarin kesana lagi gitu untuk Idea Fest. Itu kan di venue yang sama gitu. Terus jadi ke recall lagi gitu. Java Jazz dulu di sini ya gitu. Programnya banyak banget, panggungnya ada di sana sini gitu. Festivalnya ya patokan kita banget deh dulu pas awal-awal untuk hospitality dan produksi gitu. Sama memang beberapa kalau Om Adri Java Musikindo juga kalau bikin konser juga selalu punya standar yang tinggi soal kenyamanan penonton gitu. Itu juga yang selalu kita jadi ukuran gitu. Soalnya ketika kita nge-breakdown budget selalu banyak opsi-opsi gitu, antara ini dihilangkan kita menghemat segini. Tapi kenyamanan penonton bisa kayaknya enggak ada gitu. Ya makin kesini makin merasa
Ketika udah jadi orang tua punya anak gitu juga, anak udah mulai suka musik, udah bisa request pengen nonton ini, waduh. Jadi referensi juga ya? Jadi mikir gitu, kalau suatu saat dia udah nggak nonton sama kita nih, kita pengen ngizinin ke siapa ya? Untuk festival. Kalau yang ini bikin, gue izinin deh. Kalau yang ini ntar dulu gue ikut, takut kenapa-napa gitu. Jadi pengen selalu itu sih jadi apa ya, patokan untuk yang karena kayaknya dua penggagas itu yang di era awal tuh lumayan fokus sama kenyamanan penonton. Gitu. Itu jadi pertimbangan yang utama juga ya. Kayaknya itu dulu deh pertama kalau tugasnya promotor gitu. Mikirin kenyamanan penonton gitu. Terus baru deh kalau untuk mendatangkannya dengan cari line up yang bisa menarik. Jadi sekarang menyebut diri lu sebagai promotor ya? Udah yakin kalau sekarang. Meskipun 2009 masih ini bisa ngidupin nggak ya? Ini sekarang udah pede ya? 2012 gitu juga kayak masih ragu-ragu. Promotor tapi malu-malu gitu. Promotor, orang yang suka naik motor. Bukan ya? Karena di BSD gede banget. Sign gitu. Promotor ternyata brand mobil gede banget. Promotor. Pikir ini janjian kantornya Ferry nih. Sama Anas Alimi, sama Kiki. Ternyata bukan. Promotor ya. Dan sekolahnya adalah main. Wah, enak banget. Tapi untuk lo sendiri, Joyland ini sebagai kan kayak IP kan jadinya kan yang lo pegang kan. Dan kalau di sisi pengembangan kan nggak cuman festivalnya kan, turunannya dan segala banyak pasti terpikirkan dengan baik. Menurut lo ini punya keluasan pengembangan yang masih banyak ya untuk dijadikan ya tadi ya sebagai ini kan juga ladang untuk lo berkarya, berpenghasilan juga pasti kan. Ya, Joyland itu kan festivalnya Mas. Kalau company kita tuh Plain Song Live. Plain Song Live, ya. Kita selain bikin festival juga bikin beberapa show, headline show atau show tunggal. Iya, iya. Lokal atau itu internasional. Biasanya menuju ke festival Joyland-nya? Atau enggak juga, lepasan juga. Kayak awal tahun kita bikin ada band namanya FKJ, French Kiwi Juice. Terus juga ada band Kanada, Men I Trust. Terus itu Februari dan Maret ya. Terus kemarin juga bulan Juli kita bikin konser rimpangnya Efek Rumah Kaca di Tenis Indoor. Dan masih ada beberapa plan buat tahun depan juga gitu. Jadi di luar festival yang Joyland itu Maret di Bali, November di Jakarta, kita ada beberapa headline show juga sih. Baik lokal dan internasional. Support saling dalam satu ekosistem itu ya? Sebenarnya marketnya sama-sama semua tuh Mas. Kalau lihat kebutuhan orang di waktu yang berbeda dengan musisi. Ya kadang nyesuaiin, kalau yang internasional nyesuaiin sama jadwal mereka lagi kemana gitu kesini ya. Lagi tur mendekat Asia gitu. Wah, tapi kalau yang lokal ya itu lebih bisa kita atur untuk ininya, waktunya kapan yang tepat gitu ya. Ya. Dan biasanya relasi yang lebih personal yang membuat itu bisa mewujud ya. Kan umumnya kan ya padat juga kan musisi itu punya garapan sendiri, digarap orang lain kan kalau dia nggak punya relasi yang baik gitu ya. Kita selalu gitu tuh Mas. Ketika ada ngobrol sama band gitu, selalu ditanya ekspektasinya apa ke kita gitu. Kita selalu sampein gitu yang bisa kita iniin tuh scope-nya segini, dari sini sampai sini gitu. Yang bisa kita tawarkan ini gitu. Kalau emang kita bisa saling percaya dan bisa ngembangin itu, ayo jalan gitu. Ya, pijakannya saling percaya itu tadi. Selalu gitu sih Mas. Kayak dulu 2012 juga Pure Saturday kayak gitu. Kayak sama Yoki ya dulu ya? Iya, di konser. Almarhum tuh. Konser rilis album gitu. Karena sebelumnya dia tampil sama almarhum Om Yoki, jadi pas dia konser ajak Om Yoki lagi. Karena ada 2 lagu Om Yoki featuring di albumnya mereka gitu. Gitu. Wah ini
cita-cita hidup yang mewujud nih, main sama istri bekerja, kerjanya di rumah, mengerjakan hal yang disukai sama hal yang disenangi. Mimpi lo terwujud berarti? Hampir lah. Berarti ada mimpi-mimpi yang lain ya? Ya, ada mimpi yang ambisius juga, tapi di satu sisi juga pingin mencoba terus untuk mencoba untuk semua bergerak pada porsinya gitu, porsi keluarga gitu. Oke, ya. Hubungan kita sama orang tua gitu yang ya gitu. Kadang-kadang mikir udah tua sekali ya. Bapak saya gitu. Tadi kemampuan mengukur diri itu tadi yang penting ya. Untuk bisa porsinya tepat. Di momen yang tepat gitu ya. Makanya tadi sempat vakum karena keluarga itu sesuatu yang penting juga sebenarnya. Dalam pikir-pikir udahlah nggak usah dipaksain gitu. Kalau emang harus fokus dulu berkeluarga biar kokoh gitu. Nah sekarang kokoh nih. Ya belum tentu tapi semoga ya. Iyalah. Oke Fer, thank you ya. Terima kasih Mas Ino. Nih podcast paling berani jam 8:30 kita udah taping. Dan anak kreatif pagi-pagi udah bangun loh, Ferry anak pagi ternyata. Dan kayak nggak tapping ya? Apa kayak nggak? Ini udah kelar kan? Gue bener-bener mikir loh Mas. Kayak, Mai gue tuh kalau ngomong berantakan banget Mai gitu. Nangkep gue banyak. Serem gue. Yang menarik yang gue sendiri juga belajar. Gue kan ngajar digital content production sekarang. Gitu. Konten tuh gue maknanya nggak hanya teks. Festival tuh gue anggap sebagai konten. Nah, gue minta mahasiswa gue ngelola itu sebagai sebuah konten. Karena anak jurnalistik, anak DKV, sama anak perfilman. Jadi kampus gue itu di UMN membolehkan mahasiswa beda jurusan itu ngambil peminatan yang dia suka. Ini mengakomodir orang yang semester 3, semester 5 panik ngerasa, gue salah jurusan nih. Tiba-tiba dia ambil DKV kok kayak nggak cocok, gue cocoknya kok menulis. Dia ambil kelas jurnalistik. Dan ini terjadi. Dan gue sendiri sebagai dosen juga makin terbuka sekarang, nggak sangat strict. Meskipun gue ngajar jurnalistik, tapi gue terbuka untuk hal-hal yang non-jurnalistik dengan roh jurnalisme sih. Ah iya, itu tuh yang festival. Istri gue jurnalistik. Jadi gue selalu kayak, apa yang keluar dari dia gue percaya aja gitu. Itu pokoknya kompas gue tuh. Kalau lo ngomong ini udah gue percaya sama lo. Ya kan dalam posisi yang sekarang kalau dilihat profesi atau setidaknya apa yang mungkin dihidupi oleh anak-anak ke depan itu kan unpredictable juga. Kalau mereka menjalani sesuatu yang sekarang dia nggak suka, berat banget. Tapi kalau dia suka, kayak jalan lu sih. Akhirnya kan nemu sendiri tuh kolamnya. Meskipun di awal ada keraguan, nggak yakin. Tapi kalau punya api yang nyala terus itu kan beda. Kalau kita melakukan sesuatu itu nggak ada apinya. Ya, gitu. Gitu deh. Fer. Makasih banyak Mas Ino. Thank you ya. Bisa main kerempua pagi-pagi. Semoga ketemu di Joyland Mas.